Wih, pas nengah. Halo, assalamualaikum sahabat Pade semuanya. Salam jumpa kembali ya sama Pade di channel Sona Pengrajin Pemula. Hari ini Pade mau menjawab pertanyaan salah satu pemirsa Pade, yaitu tentang jadi untuk menjawab pertanyaan salah satu pemirsa Pade, yaitu tentang bambu apa saja yang bisa diproses untuk tusuk sate. Menurut sepengalaman Pade, yaitu bambu itu apa saja sepanjang bambu itu tua. Jadi bambu itu tua, tidak sedang tumbuh rebung atau sedang tumbuh anaknya ya, dan tidak pokak bung atau tidak patah ketika sedang ngebung terus tumbuh tua, itu bambunya sudah tidak bisa dibuat apa-apa. Seperti ini contohnya ya. Cuman Pade lebih menyarankan bambu itu yang tua. Nah, untuk mengenali bambu yang tua itu seperti apa ya, Pade tidak mampu mendeskripsikan, tidak mampu menjelaskan. Cuman Pade bisa, oh ini tua, tapi seperti apa ya? Kalau ini seperti tua, ini seperti ini jenis bambunya bambu tali atau bambu apus, bisa dipakai untuk tusuk sate. Dan bambu ini tua. Terus perlu Pade sarankan untuk menjaga kelestarian ya, kelestarian terutama untuk menjaga kelangsungan hidup bambu. Kalau untuk memotong bambu, Pade sarankan ini pangkal ini lebih dekat ke tanah ya. Jadi bisa memicu pertumbuhan bambu di sebelahnya itu dengan baik. Nah, seperti ini yang bagus ini. Jadi cara memotong bambu seperti ini atau menebang bambu seperti ini itu bisa tetap menjaga kelestarian atau kelangsungan bambu. Terus kira-kira bambu apa saja? Pade selama ini yang diproses bambu tali, bambu Jawa, terus bambu petung atau kalau di Banten bambu gombong ya. Kalau ini dengan diameter segini, Pade estimasikan dalam satu batang bambu ini bisa dapat 5-6 kilo ya. Bambu ini bagus. Sayang diameternya kecil-kecil ini karena mungkin kurang terawat. Mari Pak. Woi, enggak sih cuma gawe. Nah, untuk mengenali bambu ini Mas. Nah, ada di sini. Silo lu di Indonesia. Nah, ini. Nah, ini kita salah satu mengenali bambu itu tua, itu dari tekstur seratnya. Nah, ini kelihatan tua ini dan bagus kalau untuk diproses tusuk sate. Nah, zoom sini Mas, sini. Ya. Nah, ini kelihatan tekstur seratnya itu bagus, dan kebetulan bambunya diameternya kecil tapi tebal. Nah, ini saya kira semoga video ini bisa menjawab pertanyaan sahabat Pade, pemirsa Pade, yaitu kira-kira apa saja
bambu yang diproses untuk tusuk sate. Pak D menyarankan bambu itu apa saja, yang penting bambu itu tua, tidak sedang tumbuh rebung, dan tidak dekat dengan sumber air. Hanya sepengetahuan Pak D, hanya ada satu bambu yang tidak bisa diproses, yaitu kalau di Jawa namanya bambu ampel. Jadi bambu ini ketika kita pecah dari ujung ke pangkal itu tidak bisa simetris. Belok seratnya itu saling belok muter-muter, jadi nggak bisa lurus kalau kita pecah. Dan itu kalau kita proses tusuk sate kayaknya susah. Tapi nggak tahu lagi kalau kita proses dengan mesin slicer. Mungkin selama ini kayaknya belum pernah ada yang mencoba memproses dengan bambu ampel. Jadi seperti inilah jawaban Pak D tentang pertanyaan sahabat Pak D atau pemirsa Pak D tentang kira-kira bambu apa saja yang bisa diproses untuk tusuk sate. Jadi yang Pak D sarankan bambu apa saja, yang penting tua, tidak sedang tumbuh rebung, dan tidak tumbuh di dekat sumber air. Itu saja. Nah, dengan syarat-syarat yang Pak D sampaikan tadi, saya kira hasil bambu yang diproses tusuk sate tadi hasilnya bagus. Dan terutama kalau di ini di Banten ya, di Banten harga kurang lebih 6.000 sampai 8.000 satu batang. Tapi menurut estimasi Pak D ini bisa dapat 5 sampai 6 kilo bentuk bunduhan atau bahan tusuk sate. Jadi saya kira cukup menghasilkan kalau seandainya ini diproses tusuk sate ya. Jadi saya kira sudah cukup apa yang Pak D sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa baik.